Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 23 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Cynthia dengan nomor induk mahasiswa 17104165529. Adapun judul skripsinya yaitu analisis faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Monterado. Tim penguji pada siang hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Bapak Adi Mursalin SEMM, dan kedua Ibu Haja Isa SEMM, dan yang ketiga Ibu Dina Oktaviani SEMM. Baiklah, sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu kepada saudara untuk berdoa agar sidang skripsi dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja saya persilakan kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM selaku penguji pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aisyah SEMM selaku penguji kedua. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dina Oktaviani SEMM selaku penguji ketiga. Pada hari ini tanggal 23 bulan 8 2021 saya melakukan sidang skripsi dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Semangat dan Kegairahan Kerja Pegawai pada Puskesmas Monterado. Dalam presentasi ini ada 5 poin utama yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dasaran. Cynthia, bisa di slideshow-kan dulu PowerPoint-nya? Iya, belum di layar penuh. Ada bacaan slideshow di bawah itu. Sudahkah? Sudah ditampilkan dalam layar penuh? Sudah ini. Oh, nggak bisa. Ya, Berarti sudah. kamu klik di tombol sebelahnya, yang di sebelah kirinya. Klik tombol yang di sebelah kiri slideshow. Nah, itu. Yang reading view. Iya. Oke. Bentar, belum keluar deh. Oke, sudah. Sudah ya. Baik, yang pertama pendahuluan, latar belakang. Tenaga kerja atau pegawai dalam melakukan aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, keahlian, semangat kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, manusia sebagai tenaga kerja atau pegawai secara efektif merupakan salah satu kunci di dalam mencapai salah satu tujuan badan usaha atau organisasi. Adapun salah satu indikator keberhasilan suatu badan usaha atau organisasi di dalam mengelola pegawainya dapat dilihat dari semangat dan kegairahan kinerja karyawannya. Semakin rendah semangat kerja dan kegairahan kerja pegawainya akan memberikan gambaran bahwa pihak badan usaha atau organisasi tersebut kurang berhasil di dalam mengelola pegawainya. Sebaliknya, semakin tinggi semangat dan kegairahan kerja pegawainya akan memberikan gambaran keberhasilan pihak badan usaha atau organisasi di dalam mengelola pegawainya. Permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah yang pertama, faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Monterado. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Monterado. Pembatasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar pembahasan lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini yang dimana lebih mengarah kepada semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Monterado.
tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada Puskesmas Montrado ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Montrado, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Montrado. Manfaat penelitian bagi penulis untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus sebagai media untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk berpikir atas masalah yang dihadapi di lapangan. Dan bagi Puskesmas, sebagai acuan pertimbangan atasan dalam mengatasi permasalahan mengenai peningkatan semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai yang sedang dihadapi saat ini, sehingga di waktu yang akan datang para pegawai semakin mempunyai semangat yang tinggi. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan oleh pihak badan usaha atau organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tinjauan pustaka, landasan teori. Menurut Miti Semito, tahun 2002, halaman buku 478, semangat dan gairah kerja adalah melakukan pekerjaan dengan lebih giat, sehingga dengan demikian suatu pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan lebih baik, sedangkan kegairahan kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan, sedangkan semangat dan kegairahan kerja adalah kegiatan dan kesungguhan seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sangat baik, serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Andriana berjudul Semangat dan Kegairahan Kerja Pegawai pada Supermarket Kaisar, Cabang Siantan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert. Variabel dalam penelitian ini yaitu semangat dan kegairahan kerja. Sedangkan dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode sensus. Hasil dari pengujian indikator yang meliputi gaji, rekan kerja yang kompak, kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik, pemimpin yang adil dan bijaksana, masing-masing memiliki nilai rata-rata yang berada pada rentang 3,40 sampai 4,19, menyatakan indikator tersebut dinilai baik atau sesuai bagi semangat dan kegairahan kerja karyawan. Yang kedua, Novita Noria dengan judul penelitian faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja karyawan pada PT Tanggi Prima Agro di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan dalam meningkatkan semangat dan kegairahan kerja karyawan, dan untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan terhadap faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja karyawan pada PT Tanggi Prima Agro di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Jumlah sampel dalam penelitian ini yakni 81 responden. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode analisis menggunakan kualitatif, yang dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa gaji yang diberikan sudah cukup baik, pembayaran gaji selalu tepat waktu, dan gaji yang diterima mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, Arifin dengan judul penelitian pengaruh kebijaksanaan perusahaan terhadap semangat dan kegairahan kerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kebijaksanaan perusahaan, yaitu pemberian gaji atau upah, penempatan karyawan yang tepat, lingkungan kerja, penyediaan fasilitas, dan pemberian insentif terarah terhadap semangat dan kegairahan kerja karyawan pada PT Kalimantan Sawit Kusuma KSK di Kabupaten Sukamara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 63 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi kebijaksanaan perusahaan yang meliputi gaji atau upah, penyediaan fasilitas, dan pemberian insentif berpengaruh signifikan dan positif terhadap semangat dan kegairahan kerja karyawan pada PT Kalimantan Sawit Kusuma di Kabupaten Sukamara. Kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja. Ada 11. Yang pertama, gaji. Kedua, perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan rohani. Yang keempat, tempatkan pegawai pada fungsi yang tepat. Yang kelima, pemberian insentif yang terarah. Yang keenam, fasilitas yang menyenangkan. Yang ketujuh, sesekali perlu menciptakan suasana santai. Yang kedelapan, harga diri perlu mendapatkan perhatian. Yang kesembilan, berikan kesempatan untuk maju. Yang kesepuluh, usahakan agar karyawan mempunyai loyalitas. Dan yang kesebelas, sesekali karyawan perlu juga diajak berunding. Hipotesis menurut Hendriadi tahun 2015, halaman buku 98,
menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sering kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Untuk kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuan diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut, yang dimana HO sama dengan tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap semangat dan kegairahan kerja pegawai dengan semangat pegawai. Desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan mengambil sampel pada objek yang diteliti, yaitu pada Puskesmas Montrado. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Puskesmas Montrado dengan jumlah populasi sebanyak 40 orang. Sampel peneliti menggunakan sampling jenuh atau sensus untuk mengambil sampel. Variabel penelitian, variabel X, yang dimana variabel X ini mencakup gaji, kebutuhan rohani, masa depan perlu diperhatikan, posisi yang tepat, insentif yang terarah, fasilitas yang menyenangkan, suasana santai, harga diri mendapat perhatian, kesempatan untuk maju, loyalitas, sesekali perlu diajak berunding, dan variabel Y, semangat kerja. Teknik pengumpulan data, jenis data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari puskesmas dan karyawan puskesmas, yang dimana berupa data dokumentasi maupun catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data, yang pertama, menggunakan rentang kelas interval, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, linear berganda, dan uji hipotesis. Teknik analisis data, menggunakan analisis deskriptif. Alat pengukuran data yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada 40 responden. Teknik pengukuran data menggunakan skala Likert. Analisis data dan pembahasan. Pertama, asumsi klasik, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, hasil pengujian one sample Kolmogorov menghasilkan asimptotik signifikan sebesar 0,119. Oleh karena itu, 0,119 lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolonialitas, berdasarkan hasil uji pada tabel 4.59, hasil uji perhitungan uji multikolonialitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIP sama dengan 1, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji dari multikolonialitas dapat dikatakan bebas dari multikolonialitas. Uji heteroskedastisitas, hasilnya tidak terdapat pola yang teratur, baik yang menyempit maupun bergelombang, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi berganda, berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut, yang dimana Y sama dengan A tambah B1 sampai dengan B11. Melihat tabel 4.60, berdasarkan rumusan masalah regresi dapat diartikan sebagai berikut, yang dimana BO sama dengan nilai konstanta A sama dengan 49,688 merupakan variabel independen, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja yang terdiri dari gaji, kebutuhan rohani, masa depan perlu diperhatikan, posisi yang tepat, insentif yang terarah, suasana santai, harga diri mendapat perhatian, kesempatan untuk maju, loyalitas sesekali perlu diajak berunding, maka semangat dan kegairahan kerja pegawai akan mengalami peningkatan sebesar 46,66. B1, koefisien korelasi gaji sebesar negatif 1,237 dengan taraf signifikan 0,052 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap semangat kerja pegawai. Yang dimana dari hasil regresi berganda ini yang dinyatakan berpengaruh signifikan yaitu B8, harga diri mendapat perhatian, yang dimana hasilnya sebesar negatif 0,802 dengan taraf signifikan 0,022 lebih kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan
dan negatif terhadap semangat kerja pegawai. Uji F berdasarkan uji F menunjukkan nilai F 1,084 lebih kecil dari nilai F 4,091 dan signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05, sedangkan H8 diterima dan HO ditolak. Dapat disimpulkan secara bersama bahwa variabel faktor-faktor semangat dan kegiatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja pegawai. Uji T, yang dimana hasil dari uji T ini mencari item mana yang lebih berpengaruh. Dan hasil dari uji T ini menyatakan bahwa ada satu item yang berpengaruh, yaitu harga diri mendapat perhatian H8 dengan nilai signifikannya 0,022. Kesimpulan, secara keseluruhan faktor-faktor yang dapat meningkatkan semangat dan kegiatan kerja pegawai di Puskesmas Montrado sudah sangat baik, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi semangat kerja pegawai. Hal ini sebaiknya harus dipertahankan dan ditingkatkan agar semangat kerja pegawai semakin meningkat sehingga tujuan instansi tercapai dan berhasil secara berkelanjutan. Secara parsial, terdapat satu variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja pegawai, yaitu variabel harga diri mendapat perhatian X8. Sementara itu, variabel gaji X1, kebutuhan rohani, masa depan perlu diperhatikan, posisi yang tepat, insentif yang terarah, fasilitas yang menyenangkan, suasana santai, kesempatan untuk maju, loyalitas, setiap kali perlu diajak berunding, tidak berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai di Puskesmas Montrado. Saran, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa harga diri mendapat perhatian berpengaruh negatif terhadap semangat kerja di Puskesmas Montrado. Oleh sebab itu, pihak Puskesmas dapat lebih meningkatkan semangat kerja pada variabel tersebut agar pegawai dapat memusatkan pikirannya terhadap pekerjaan agar hasil kerjanya mendapatkan peningkatan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Cynthia untuk presentasinya. Mohon di stop sharing dulu. Share dulu di PowerPoint-nya. Di luar Ini akan dimulai oleh Pak Layu. Gimana Saudara Cynthia? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Keramiknya, Pak. Cynthia, PowerPoint-nya dikeluarkan dulu. Stop sharing itu kan masih share itu, kamu coba kamu stop dulu karena mau ada sesi tanya jawab. Iya. Ditutup semua, WA-nya pun ditutup. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada penguji utama Ibu Haja Aisyah SEMM. Kepada Ibu, saya persilakan. Mbak Windy. Ya, pakai Ola ya punya? Iya, Bu. Iya, saya pakai laptop Ola, Bu. Soalnya laptop saya enggak bisa, Bu. Tadi waktu saya masuk, saya pikir kenapa pula saya masuk? Iya, Bu. Mungkin Ola mau ujian buka lagi. Enggak mau katanya, Bu. Kamu buka halaman 4. Halaman 4, baik, Bu. Sudah, Bu. 1.3. 1.3 ya, Bu. Nah, ini coba kamu hitung
tingkat absensinya ini. Itu paling ujung tuh persentase tuh itu Oh bukan iya. hanya persentase, tapi itu persentase tingkat absensi. Persentase tingkat absensi ya. Iya, Bu. Kan bisa pakai persen lagi tuh di bawahnya 0,81, 0,4. Persennya udah Iya, ada Bu. di atas. Jangan pakai persen lagi. Oh iya, Bu. Nah, untuk menghitung dapat 0,81 ini gimana kamu ngitungnya? Itu baik Bu, terima kasih untuk mencari hasil presentasi 0,81 itu yang dimana hari kerja hilang dibagi dengan kerja normal dikali dengan 100%. Kali dengan 100%. Iya Bu, Betul tuh hasilnya tuh. iya Bu, Itu satu tuh. iya Bu, betul. Betul ya? Baik Bu, betul. Nah, coba kamu lihat di bab 2, halaman 24. Sudah Bu? Dah. Iya. Nah, halaman ini kamu nih judulnya apa? Analisis faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Montrado. Yo, analisis faktor-faktor semangat dan kegiatan kerja. Iya, Lalu, yang di bab 4 kamu menganalisis apa? faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Kamu gunakan apa? Saya menggunakan uji validitas, reliabilitas dengan regresi berganda untuk mencari hasilnya, Bu. Regresi berganda. Iya, Bu. Kalau kamu gunakan regresi berganda, mestinya di halaman 24 ini variabelmu apa nih? Faktor-faktor semangat kerja yang apa? Nah, Iya, Bu. kamu regresi berganda di situ. Berganda lah. Kamu Y-nya apa jadinya Y-nya? Ini kan berarti Semangat. 11X nih. Iya, Bu. Nah, Y-nya apa? Semangat kerja, Bu. Nah, kan mesti ada. Karena karakteristik semangat kerja itu ada juga. Ada 4. Iya, Bu. Nah, mestinya ada variabel Y-nya. Baik, Bu. Kau jangan baik-baik ya nih. Kau punya salah nih kalau kau iya baik nih. Coba kau pertahankan. Kalau kau iya baik nih, bisa kau ndak lulus nih. Nah, kalau kamu tadi regresi berganda lagi di bab 4 itu ya. Iya, Bu. Nah, regresi berganda. Tapi di sini kerangka penelitianmu, kerangka pemikiranmu nih kan hanya satu arah, satu sesuai dengan judul ya. Kamu Iya, Bu. analisis faktor-faktor semangat kerja. Iya. Nah, ngapa pula di bab 4 lalu muncul ada faktor yang mempengaruhi semangat kerja? Ya, kamu pakai analisis berganda kan? Iya, Bu. Hmm. Gimana tuh? Ini di Baik. sini enggak ada terlihat faktor semangat kerjanya. Kan variabel Y-nya, kalau kamu pakai itu kan, variabel Y-nya semangat kerja. Iya, Bu. Isinya, mau saya cek dulu nih. Karena di bab 3 itu, saya tidak nemukan ada variabel Y-nya ya. Heeh. Y mana? Rumus, kamu menggunakan rumus apa di bab 3? Ada berganda ya? Hanya penambahan itu aja sih, Bu. Regresi berganda itu. Di bab 3 kamu tambah? Iya, sama asumsi klasik kan karena dia berkaitan. Iya. Jadi di bab 3, kan banyak nih hipotesamu. Bab 2, bab 3-nya. Nah, ini di bab 2 aja kamu udah bicara pengaruh-pengaruh kan?
Lalu kerangka pemikiranmu nih cuma satu variabel dengan subvariabel indikator plus. Nah, di bab 3 kamu masukkan rumus berganda ya, validitas, reliabilitas, uji rata-rata. Ini kau enggak pakai uji rata-rata pun enggak apa nih kalau regresi udah di situ. Mana Gi? Asumsi klasik, normalitas segala macam nih lah. Ya. Iya, Bu. Nah, lalu analisis regresi berganda. Kan? Iya. Iya, Bu. Nah, untuk menguji hipotesismu, betul. Tapi yang kamu enggak ada variabel Y-nya. Variabel Y-nya enggak ada. Gimana tuh? Nak berganda. Berganda nih kan coba kau lihat rumusnya kan? Iya, Bu. Kalau mau regresi itu kan ada Y yang mau itu. Y sama dengan apa? Kalau sederhana Y sama dengan A plus BX. Kalau berganda itulah banyak-banyak tuh sampai 11 tuh. 11, 3, 5. Terserah lah. Nah, ini enggak ada nih. Jadi saya ini enggak tahu kamu arahnya kemana. Kalau kamu tadi satu ini sesuai dengan bab 2 mu nih, harusnya kamu bukan uji regresi berganda ya untuk lihat pengaruh, tapi kamu harusnya gunakan analisis faktor mungkin. Jadi di antara 11 faktor itu faktor-faktor mana mungkin ya? Iya, Bu. Mungkin itu. Nah, saya enggak tahu nih. Jadi kau nih kalau kamu arahnya tadi ke regresi, maka kamu harus ada variabel Y-nya. Kan? Iya, Bu. Kan kamu tadi faktor ini mempengaruhi semangat kerja enggak kan? Nah, semangat kerja tuh ada indikatornya sendiri yang menunjukkan orang bersemangat. Ya, dia bekerja dengan giat. Nah, itu bergairah. Itu ada 4. Kalau mau pakai yang siapa itu? Bisa pakai yang lain. Kalau mau pakai itu ada 4 itu. Nah, kamu bisa cari ya di ini. Cari di Mbah Google tuh ada. Baik. Nah, kalau kamu mau pakai itu atau kamu hanya mau analisis faktor semangat kerja hanya dengan rata-rata, kan? Iya, Bu. Nah, analisis rata-rata saja, misalnya tadi, sehingga bisa masuk kriteria-kriteria dari 11 faktor itu mana yang punya rata-ratanya, kriteria apa yang baik, yang ini kan? Nah, kamu analisis satu-satu, ya? Iya, Bu. Nah, jadi coba kamu lihat halaman 92. Nanti itu kau pikirkan lah. Saya nanya lo. 92. Salah satu contoh lah 92 nih. Sudah, Bu. Dah. Sudah. Nah, 92. Ini kan kamu ada hasil rata-rata di bawah nih. 2,85 nih. Iya, Bu. Nah, itu hasilnya dari mana tuh? Hasilnya didapat dari 114 bagi 40 kali 100%. 114 bagi 40. Bagi 40. Iya, Bu. 40. Nah, respondenmu 40 ya? Sampelmu 40? Iya, Bu, 40. Sampelmu 40 ya? Iya, Bu. Nah, terus rekapitulasinya nih. Yang di halaman 102 ya, Bu ya? Nah, 102 apa 100? Ya, 102. 100.
Mana di 102? Nengok dari pagi nengok ini pedas mata. Halaman 102. Nah, ini kan ada, kan? Iya, Bu. Nah, kamu tuh rata-rata, ini rata-rata masing-masing indikator ya, Iya, Bu. tiap butir. Rata-rata keseluruhan mana? Nggak ada. Dia langsung diambil kesimpulannya, Bu, dari per item itu rata-rata yang tertinggi apa, yang terendah apa gitu. Dia di item mana gitu maksudnya, Bu. Item mana? Nah, itu kan kalau kamu misalnya tadi berdasarkan rata-rata kamu menganalisis faktor-faktornya. Jadi faktor ini yang berapa, faktor ini berapa kan? Iya, Bu. Nah, kalau kamu mau pakai tadi regresi berganda, ya kan? Kamu kan nanti kan Iya, Bu. ada uji T, uji F, ada nggak kamu nih tadi? Ada ya? Ada, Bu. Ada kan uji T, uji F. Nah, kemudian uji F itu kan uji simultan, ya, Iya, secara keseluruhannya dari 11 variabel. Nah, maka iya, Bu. kamu, kalau menurut saya, kamu harus hitung rata-rata dari rata ini, ya, karena mau lihat keseluruhan tadi kan, semua faktor nih kan, ya. Nah, jadi secara rata-rata gimana tuh? Kan secara rata, jadi keseluruhan itu gimana faktor semangat kerjanya. Karena nanti biar bisa bandingkan disesuaikan, oh uji F-nya gini ternyata ini juga tinggi rata-ratanya, tapi tentukanlah kamu nih mau gunakan apa tadi ya. Nah, kau Iya, tentukanlah dulu ya, apakah hanya tadi menganalisis semangat kerja per ini ya sesuai dengan rata-rata yang kamu ini kan nanti iya, Bu. kamu bandingkan satu dengan satu, atau kamu pakai analisis faktor, atau kamu pakai regresi. Kalau pakai regresi tadi kamu harus nambah satu variabel Y ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, itu variabel Y. Kemudian di halaman 116 itu kan ada uji F ya. Iya, Bu. Nah, coba kamu baca tuh hasilnya tuh. Baik, berdasarkan hasil tabel 4.61 di atas menunjukkan nilai F 1,084 lebih kecil dari nilai F 4.091 dan signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05, sedangkan H11 diterima dan HO ditolak. Dapat disimpulkan secara bersama bahwa variabel faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja pegawai. Semua faktor-faktor keseluruhan dari faktor-faktor ya, uji F ya. Iya, Bu. Uji F lebih besar, sedangkan apa tuh? H11 di mana? Dengan H11 ini apa? H11 ini apa? Dia jumlah itu, Bu, keseluruhan itu. Keseluruhan ya, apakah keseluruhan faktor itu mempengaruhi gitu ya? Iya, Bu. 5 dan 0 ditolak, dapat temukan bahwa secara bersama ini berpengaruh terhadap semangat. Nah, kau bilang berpengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja. Variabel semangat dan kegairahan kerjanya aja enggak ada. Variabel dependen semangat. Oh, di sininya ada nih. Bukan pula. Ini per satu-satu nih. Seluruh. Dependennya semangat kerja. Terus independennya. Berarti yang itu yang harus kamu, kayaknya hitungannya mungkin udah ini ya. Oh, udah betul pengaruh nih. Berarti yang di bab apa tadi itu? Kerangka pemikiran. Iya, Nah, sampai dari itu harus kamu ini kan. Kemudian ini yang uji halaman. Uji T-nya gimana nih? Hasil uji T. hasil dari uji T itu dari 11
item, 11 indikator yang diterima hanya satu. H8, harga diri mendapat perhatian dengan jumlah itunya jumlah hasil signifikannya 0,022. 0,02. Nah, kemana pula dia hilang? Nasila. Cynthia? Apa dia hilang nih? Sinyal kali itu, Bu. Oh, betul lah. Aduh. Cynthia, saya dah lapar dah Cynthia, lama kau nih hilang pula. Keluar ada, Bu. Keluar pula. Nak lulus kendak dah nih. Habis kuota kali itu. Hah? Dia pakai kota ke? Pakai punya nasi lagi. Dia pakai anu. Gimana sih? Si Allah mak, budak ini. Kemana lah tuh? Ulanglah ujiannya tuh. Kok dia tak muncul? Kemana cerita? Kabur deh, Bu. Kabur dia kena uji. Kemana cerita? Pandai kabur. Belum. Mana dia nih? Bisa jadi keluar dia, keluar. Apakah dia habis kota keluar atau gimana? Gimana tunda lah nih, batalkan. Telepon dia batal ke? Nggak ada kota macam mana? Betul-betul gak jadi ujian 2 kali. Oh, keputus kayaknya dia nih, Bu. Nah, itulah. Mana lah dia nih? Kok dia terputus? Gimana? Siapa Belum. tadi nama siswanya ini ya? Cynthia, Bu ya? Cynthia. Biar saya hubungi lagi, Bu. Enak.
Bu Aisyah. Dah? Kemana kau? Sudah. Jaringannya, Bu. Nanya tadi tu je. Mana tadi tu? Halaman Halaman 119. Dah. Ini. Dah tadi ya? Sudah, Bu. Nah, halaman 117. Hasilnya apa? Coba buka sini. Tadi, oh ya. Sudah tadi, Bu. Yang mana yang dari variabel-variabel ini, 11 nih, yang mana yang berpengaruh, mana yang tidak? Yang berpengaruh itu ada satu, Bu, di H8. Yang di variabelnya harga diri mendapat perhatian, yang dimana terhitungnya itu sebesar 2,426 dengan T-tabelnya sebesar 2,024. Harga diri. Harga diri mendapat perhatian. Nah, apa lagi yang berpengaruh? Yang berpengaruh secara signifikan itu hanya satu, Bu. Hanya harga diri? Dia yang berpengaruh secara signifikannya, Bu. Yalah, hanya harga diri? Iya, Bu. Oh, jadi 10-nya enggak? Dia berpengaruh tapi tidak secara signifikan, Bu. Nah, tapi yang jelas kalau kita baca dari yang kamu buat nih kan, T-tabel lebih besar dari, lebih kecil dari T hitung, signifikannya lebih besar dari alfa kan? Iya, Bu. Kan tegas itu tuh, tidak berpengaruh kan? Paling berapa persen lah kan? Nah, kalau ini banyak yang enggak berpengaruh nih mau diapakan nih? Abaikan atau gimana nih? Nah, menurut kamu? Iya, Bu, baik, Bu. Harga diri yang berpengaruh nih. Nah. Gimana, Cynthia? Ya, baik, Bu. Untuk variabel indikator-indikator, kan ini kan ada 11 indikator. Yang berpengaruh itu hanya ada satu indikator, yaitu H8, harga diri perlu mendapat perhatian. Nah, jadi untuk indikator-indikator
yang tidak berpengaruh secara signifikan ini nantinya harus ditingkatkan lebih lagi Ibu agar 10 indikator ini bisa berpengaruh signifikan juga untuk semangat kerja. Seperti itu, Bu. Nah, oke lah, Daya. Jadi nanti nih, saya enggak tadi tuh ya, apakah kamu mau itu hanya menganalisis dengan nitra kata, kalau regresi berganda tadi kamu harus tambah variabel Y-nya, ya, Iya, Bu. kepuasan kerja, kepuasan kerja semangat ya. Nah, ada Iya, Bu. apa indikatornya variabel semangat kerja itu ada. Jadi nanti Iya, Bu. setelah kamu yang mana yang ingin kamu lakukan, nah kamu sesuaikan, ya. Nah, oke, saya kira saya Baik, Bu. cukupkan tanya jawab ini. Jadi saya kembalikan ke Bu Windy. Ya. Baik, terima kasih Ibu Haja Esa SPMM untuk sesi tanya jawabnya. Saya persilakan selanjutnya kepada Ibu Dina Oktaviani SEMM. Kepada Ibu, silakan Bu. Oke, Cynthia. Baik, Bu. Apa judul kamu? Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Judul yang saya angkat deskripsi ini yaitu analisis faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Montrado. Terus yang jadi variabelnya? Yang menjadi variabel itu ada dua. Variabel X itu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja ada 11 dan variabel Y-nya semangat kerja. Jadi kamu pisahin gitu ya? Iya, Bu. Kenapa memilih model seperti itu? Karena ini kan saya menggunakan rumus regresi berganda. Nah, jadi untuk mencari hasil yang berpengaruh signifikan itu, yang pertama dia harus mencari nilai X-nya dulu, terus baru cari nilai Y-nya, yang dimana nilai X ini, nilai independennya itu apakah dapat berpengaruh atau tidak dengan nilai dependennya. Jadi untuk perbandingannya gitu, Bu. Jadi permasalahannya permasalahannya di sini itu yang dimana faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja pegawai di Puskesmas Montrado. berapa jurnal yang kamu ambil untuk melihat penelitian kamu? Baik, Bu, jurnal yang saya ambil ada 3. Apa saja? Jurnal yang saya gunakan itu ada 3, yang dimana judul-judul dari jurnal-jurnal itu, yang pertama saya menggunakan jurnal dari Andriana tahun 2017, yang dimana judul jurnalnya Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan pada Supermarket Kaisar Capang Siantan. Yang kedua, saya menggunakan jurnal dari Novita Nuria tahun 2017 yang berjudul Faktor-Faktor Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan pada PT Tanggi Prima Agro di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Dan yang ketiga, saya menggunakan jurnal dari Arifin tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kebijaksanaan Perusahaan Terhadap Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan. Itu, Bu, ada 3. Apakah
dari ketiga jurnal ini merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian kamu? Baik Bu, terima kasih. Dari ketiga jurnal, ada satu yang sama dengan penelitian saya, yaitu jurnal dari Arifin, yang dimana jurnal dari Arifin ini perhitungannya sama dengan skripsi saya menggunakan regresi berganda. Karena Arifin itu membuat 2 faktor. Dia pengaruh kebijaksanaan perusahaan terhadap semangat dan kegairahan kerja. Jadi, apakah semua dengan coba Arifin itu menggunakan kebijaksanaan perusahaan terhadap semangat dan kegairahan kerja? Iya, Bu. Enggak. Udah datang. Oke. Ya, Bu. Menggunakan indikator apa saja tuh? Indikator gaji, menggunakan 11 indikator, Bu. Yang pertama itu indikator gaji, yang kedua kebutuhan rohani, yang ketiga masa depan perlu diperhatikan, yang keempat posisi yang tepat, yang kelima insentif yang terarah, yang keenam fasilitas yang menyenangkan, yang ketujuh suasana santai, yang kedelapan harga diri mendapat perhatian, yang ke-9 kesempatan untuk maju, yang ke-10 loyalitas, dan yang ke-11 sesekali perlu diajak berunding. Terus indikatornya semua kamu analisis terhadap semangat dan kegairahan kerja gitu kah? Iya, Bu. Sampelnya dari berapa orang? Populasinya berapa orang? Populasi saya 40 orang, Bu. Ini dari yang kamu ambil dari mana saja? Keseluruhan? Iya, jumlah keseluruhan dari pegawai Puskesmas Montrado. Terus sampelnya? Sampelnya juga saya ambil semua. Jadi 40. apa namanya tuh ketika semua sampel diambil? Gimana? Pak Jalki mana? Jadi dengan bahasa Inggris. Apa namanya tuh? Apa namanya tuh ketika semua populasi diambil untuk dijadikan sampel?
Ya, apa namanya? Ketika semua populasi dijadikan sampel. Baik Bu, saya akan menjawab. Jika populasi dijadikan sampel, maka nama perhitungannya itu berarti hitungan populasi, karena di sini kan Iya, apa namanya? sensus sampling. Nah, itu loh yang saya tanyakan. Oke, apa hasil penelitian kamu? Hasil dari penelitian saya, yang dimana hasil dari uji regresi berganda itu ada dari 11 indikator ada satu indikator yang berpengaruh terhadap semangat kerja. Gimana tuh ceritanya kalau hanya satu yang berpengaruh? Ngapain kamu meneliti banyak-banyak kalau yang lain tidak berpengaruh? Yang berpengaruh secara signifikan itu ada satu Bu. Kalau yang Iya, 10 tapi 10-nya ngapain juga kalau tidak berpengaruh? Apa yang menyebabkan yang lain menjadi tidak berpengaruh? Yang menyebabkan Jalpi, Pak Jalpi. Sampai G, Pak Rizal. Ada kayak gitu ya nih. Banyak-banyak ada. Enggak, itu udah beda sebutin. Pak Jauh. Pak Jauh. Pak Jauh. Enggak, Pak Jauh tadi ya. Udah dipanggil dari surat Bu. Yuk, kenapa yang lain menjadi tidak berpengaruh? Nanti. Cici nggak dikasih? Hah? Cici? Cici enggak tahu. Buat yang dibawakannya tuh. baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang menyebabkan 10 indikator itu tidak berpengaruh, saya pikir ada beberapa faktor yang mempengaruhi setiap pegawai gitu kan Bu, karena kan ini kita bisa lihat indikator itu berpengaruh atau tidaknya kan dari jawaban responden seperti itu ya Bu ya, dari kuesionernya. Nah jadi mungkin saya pikir banyak faktor yang membuat pegawai itu merasa kalau di puskesmas itu masih banyak yang kurangnya. Misalnya seperti perhatian atasan ke pegawainya ataupun fasilitas yang lain yang mendukung pekerjaan mereka seperti itu, Bu. Jadi apa rekomendasi kamu untuk Puskesmas Monterado? Rekomendasi saya untuk Puskesmas Monterado itu yang dimana
pegawai itu harus mempertahankan semangat dan kegairahan kerja dengan memusatkan pikirannya terhadap pekerjaan agar hasil kerjanya mendapatkan peningkatan secara terus-menerus. Dan untuk kepala puskesmasnya lebih memperhatikan semangat dan kegairahan kerja pegawainya agar suatu tujuan instansi tercapai dan berhasil secara berkelanjutan. Oke, cukup Bu. Terima kasih untuk Ibu Dina Oktaviani SEMM. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Pak Adi, suaranya masih mute, Pak. Pak Adi, saya persilakan kepada Pak Adi untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Sudah semua kah? Oke, ke Cynthia. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Silakan Pak Adi, tadi sudah diuji, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, Bu Dina sama Bu Aisyah. Oh ya. Bapaknya banyak salah ya, Cynthia ya? Ya Cynthia kan? Banyak salah Ya, tadi ya? Ya, Pak. Dari siapa yang banyak salah? Berarti nampaknya bisa ujian kedua kali nih kalau Cynthia kan? Ya Cynthia kan? Di judulnya apa coba judulnya tuh? Analisis faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja pegawai pada Puskesmas Montrado. Oh gitu ya. Ya, Pak. Terus? Apa tuh semangat tuh? Semangat. Apa itu semangat? Sebentar, Pak. Dan apa tuh yang baca kalau baca di skripsi, nampak ngulang nih kok gini nih, gimana Cynthia? Udah dikuasai itu, udah di kalau banget tuh apa, langsung jawab, kan? Dan skripsi lagi kan? Kan ngambil semangat, pas tahu dah semangat, apa tuh semangat kerja kan? Bagaimana ciri pegawai yang semangat, gitu kan? Ya, Cynthia semangat gak nih? Semangat, Pak. Semangat. Kok suaranya loyo? Pelan gitu. Kakak nyaring soalnya kan. Semangat. Jadi apa tuh semangat kerja atau apa? Semangat kerja itu sikap mental dari individu atau kelompok yang menunjukkan kegairahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sehingga mendorong untuk mampu bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dengan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Apa bedanya semangat dan bergairah? Bedanya apa bedanya semangat dan bergairah? Semangat dan kegairahan kerja tuh, semangat kerja apa dengan kegairahan kerja? Nah, bedanya itu. Kalau semangat itu dia lebih ke
melakukan pekerjaan dengan lebih giat. Nah, terus Kalau kalau kegairahan kerja apa? Bergairah itu apa? bergairah itu dia dengan kesungguhan hati seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sangat baik. Kalau Cynthia ini bergairah enggak? Iya Pak. Kenapa bergairah? Kenapa Kenapa? bergairah? Iya Pak. Kenapa bergairah? Kenapa? Bergairah enggak? Iya Pak. Gila, kenapa? Karena saya contohnya mengerjakan skripsi dengan kesungguhan seperti itu Pak. Iyalah, faktor-faktor apa yang menyebabkan itu bersungguh-sungguh mengerjakan skripsi itu faktor apa? Ditinjau dari ini tadi teori dari semangat dan kegiatan kerja indikatornya. Apa? Nggak tahu. Oke. Cynthia ini masuk kuliah tahun berapa nih? 2017 Pak. 2017. Iya Pak. Nah, kemudian sekarang berapa usianya? 22 tahun. Oh, masih muda enggak? Dan kalau ujian kedua masih bisa lah, enggak tahu tua enggak kan? Iya kan? Kalau untuk ikut ujian kedua kan enggak terlalu tua ya, masih muda udah tahun kan? Untuk untuk menambah nilai kira-kira waktu Anda ospek itu ada kegiatan apa tuh? Bisa diulang Pak, pertanyaannya kurang jelas. Waktu ospek kan ada kegiatan. Iya ya kan? Pak. Apa kegiatan diikuti oleh Cynthia waktu ospek tuh? Kegiatannya seminar. Terus di ekonomi apa? Iya kegiatan waktu Ospek. Yang pertama seminar, perkenalan diri. Terus acaranya apa? Waktu disuruh apa oleh kakak kelas tuh, oleh senior tuh? Apanya Pak? Disuruh apa oleh senior tuh waktu ospek tuh di ekonomi itu? Disuruh bawa disuruh bawa makanan dalam bentuk ibaratnya pakai inisial kata-kata, terus disuruh bentuk kelompok. Terus apa lagi? Nyanyi enggak? Iya Pak. Kira-kira nih kalau mau bisa enggak Cynthia menyanyikan lagu waktu ospek tuh untuk ekonomi itu? Nggak bisa Pak, udah lupa. Kalau nggak bisa berarti ujian kedua lah nih supaya nanti dihafal dulu kan. Lagu itu Pak, lagu yang lain. Maestra silakan, lagu apa? Sekarang nih Pak. Ya silakan. Lagu apa coba? Lagu luar boleh Pak. Silakan coba. Lagu luar itu apa? Lagu luar itu apa kira-kira tuh? Halo, Cynthia kemana nih? Pergi kemana Cynthia nih? Lagu apa Cynthia? Lagu luar Pak. Ya apa coba? Nyanyilah coba. Kalau lagu luar apa lagi? Coba. Suara saya jelek Pak, nggak bagus. Enggak apa-apa, yang penting nyanyi. Saya nggak biasa nyanyi Pak. Saya harus biasa kan depan nanti kan untuk menambah nilai ini pun ya semoga aja lulus nih kan. Kalau tadi udah Bapak dengar tuh banyak yang bisa jawab tuh. Coba ini enggak bisa enggak? Gimana nih? Coba. Mulai Pak. Silakan lah, coba. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Udah Pak. Senyumnya kan? Iya, Kira-kira apa hubungan senyumnya dengan semangat kerja bagaimana itu apa kira hubungannya?
Kalau karyawannya semangat bekerja, bergairah di dalam bekerja, pastinya dia akan senyum, Pak, puas Gitu. dengan Atau udah terbalik. Bagaimana apa tuh hubungan the power of smile kan? The Oh, power iya. of smile dengan semangat kerja, ada hubungan nggak tuh antara the power of smile dengan semangat kerja tuh? hubungannya kalau dia tersenyum, berarti dia bersemangat dan bergairah di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Oh gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau saudara Cynthia ini sebagai manajer SDM, bagaimana caranya membuat pegawai Anda tersenyum? Bagaimana caranya membuat pegawai? Tersenyum, gimana caranya tuh? Pastinya harus memberikan yang pertama motivasi kepada pegawai, harus memberikan semangat, terus harus memperhatikan setiap karyawan, tidak lepas tangan begitu saja. Oh gitu, dia tersenyum enggak? Yap. Walaupun gajinya rendah, gitu, tetap Yap. senyum enggak? Iya, Pak. Harus disyukuri gitu ya enggak? Iya, Pak. Oke. Kira-kira bisa enggak di kemudian nih faktor pengaruh senyuman terhadap kinerja pegawai satu perusahaan atau instansi, bisa diteliti nih? Bisa ada titik-titik pengaruh senyuman terhadap kinerja pegawai di satu instansi atau satu perusahaan. Itu bisa diatur. Ada enggak kira-kira buku yang menulis tentang senyum, the power of senyum, the power of smile, gitu. Kekuatan senyuman, the power of smiling, kan? Iya, Pak. Kalau Gracia itu kan, Gracia Poli dengan Apriani itu kan, dan dia bisa mendapatkan medali emas kan karena ada smiling people, the smiling. Jadi yang terus tersenyum kan? Iya, Pak. Nah, pemain yang tersenyum kan Gracia. Waktu tidak bisa ngambil bola pun tetap senyum, gitu kan? Iya, Pak. Lawan grogi, si Aja dapat emas. Besar-besarnya dampak senyuman kan? Jadi apa kesimpulannya? Apa tuh the power of smile kan? Jadi hidupnya harus penuh dengan senyum, gitu kan? Iya, Pak. Senyuman, tapi jangan senyuman yang bagaimana yang dapat mempengaruhi kinerja tuh. Senyuman yang bagaimana tuh? Senyuman yang kinerja pegawai itu. Senyuman yang bagaimana gitu ya, Pak? Yang bisa mempengaruhi semangat kerja pegawai itu gimana? Senyum bagaimana bisa mengaruhi semangat kerja karyawan? Senyum bagaimana tuh? Senyuman bagaimana tuh? Kalau yang bisa mempengaruhi semangat kerja karyawan tuh. Senyuman yang bagaimana tuh, Cynthia? Senyuman yang ikhlas dari hati, Pak. Oh gitu. Kalau Cynthia suka senyum enggak? Iya, suka senyum. Ya, benar. Ya, kalau Pak. Nanti Anda nyatakan untuk ikut ujian kedua, senyum enggak kira-kira? Senyum enggak kalau nanti tim Bapak sebagai ketua penguji ini bahwa Anda ikut ujian kedua tuh kira senyum enggak? Senyum, Pak. Benar ya? Karena Bapak dapat informasi dari penguji ini, Cynthia belum bisa bertanggung atas hasil penelitiannya nih, masih banyak kesalahan nih. Kira-kira nanti senyum enggak kalau Bapak nyatakan saudara Cynthia harus ikut ujian kedua? Gimana Cynthia? Bersyukur enggak kalau dibilang nanti harus ikut ujian kedua? Bersyukur enggak Cynthia? Iya, Pak. Alhamdulillah enggak. Oke lah ya, dari Bapak ya. Ya nanti apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada, ya kan? Dengan lapang dada. Karena itu kan dari orang penguji kan. Dari penguji kan dijelaskan berapa totalnya. Kalau totalnya 59 ya enggak lulus itu kan. Harus mengikuti ujian kedua ya kan. Kalau totalnya 70 B ya insya Allah alhamdulillah lulus. Jadi enggak. Jadi nanti apapun bisa akan terima, harus diterima dengan tulus dan ikhlas kan, dengan penuh senyum dan dengan rasa syukur, ya kan? Oke, Bapak kembali kepada Bu Windy. Bu Windy. Terima kasih Pak Adi.
tim penguji semua sudah mengirimkan nilainya ini, Pak. Apakah Oh ya, Bapak langsung langsung ya. Oke, mengumumkan, Pak? oke, Boleh, langsung Pak? nanti Bu Windy yang memberi pejangan ya. Boleh, Oke. Pak. Silakan, Nah, Pak Adi, Bu selamat, Salim. selamat siang Cynthia. Selamat siang Cynthia. Selamat siang Cynthia. Wah, nah mana Cynthia, ada suara ini? Siang, Selamat Pak. siang Cynthia. Halo Cynthia. Oke, sudah siap ya? Mendengarkan keputusan ya. Sudah, Nama Pak. ujian itu ada 2 keputusan. Lulus, tidak lulus, mengulang atau tidak mengulang, dan mengikuti ujian pertama dan mengikuti ujian kedua, tuh kan? Dan hal ini dari Bapak udah menghubungi tim penguji, 2 orang, Bu Ajaisa SMM dan Bu Dina Utupaya SMM, dan berdiskusi. Ternyata jadi skripsinya Cynthia ini banyak perbaikan kan. Apa-apa yang diperbaiki oleh Bu Ajaisa dan Bu Adina Utupaya itu tolong dicatat. Sehingga nanti pada ujian kedua itu akan sempurna ya kan. Karena ujian kedua itu nanti jauh lebih berat pada ujian pertama ya. Paham enggak? Ujian kedua itu nanti jauh lebih berat dari ujian pertama. Maka semua kesalahannya tadi itu yang terjawab itu ada pada perbaikan-perbaikan itu diperbaiki, sehingga pada ujian kedua tidak sempurna menjawabnya ya. Kira-kira Saudara Cynthia siap nggak untuk mengikuti ujian kedua? Siap, Pak. Siap ya? Benar ya? Benar siap? Kira-kira kapan ujian kedua nih? Iya, Pak. Tapi kalau Rabu nggak mungkin lah, enggak? Rabu nggak mungkin lah. Karena udah tutup dah. Kira kapan ujian kedua nih? Di bulan September tanggal berapa kira nih? Ya, Pak. Bisa diulangi, kurang jelas suara Bapak. Tanggal berapa kira nanti? Tanggal berapa kira mau ikut ujian kedua nih, bulan September nih? Bulan September ya, Pak ya? Iyalah, memang mau tahun depan. Nggak mau, Pak. Ya. Kau nggak mau? Ya udah bisa sarjana lah, kau nggak mau. Gimana kalau nggak ada ujian, mana bisa sarjana? Maksudnya nggak mau nggak mau. Maksudnya nggak mau tahun depan, Pak. Nah, tanggal berapa September nih? Tanggal 1. Tanggal berapa kira? Kenapa tanggal 1? Alasannya kok tanggal 1 September? Kenapa tanggal 1? Anda mau ada ulang tahun ke tanggal 1 tuh? Kenapa tanggal 1 September milihnya? Biar ada waktu untuk mempersiapkan itunya lagi, Pak. Sidangnya. Coba senyum dulu, senyum dulu. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Senyum. Gitu kan. Senyumnya. Senyum lagi. Bedain enggak? Oke, kira-kira mau di mana ujiannya nih kira-kira ini? Mau di Zoom pakai Zoom atau mau tetap muka di ekonomi? Ya, Pak, bisa diulang, Pak. Ujiannya mau di mana? Di pakai Zoom atau tetap muka? Ujian kedua mau di mana? Ujian kedua mau di mana? Ujian keduanya? Online ya? Masih mau online ujian keduanya? Ya, Pak. Masih mau. Siap ya? Jadi ujian kedua ini di mana? Di masyarakat ya, usia ya. Iya, Pak. Ya. Di masyarakat ya. Jadi nanti maka diperbaiki dulu CV-nya, dipelajari lagi, sehingga nanti dapat menjawab soal-soal dari masyarakat ya. Di ujian kedua ya. Bukan Baik, dari Pak. ekonomi, bukan yang uji, yang uji bukan dosen lagi, tapi yang uji nanti masyarakat ujian kedua ya. Sehingga nanti perbaiki dulu CV-nya, Anda belajar lagi. Artinya Anda lulus tidak kira-kira tuh? Anda ujian kedua di masyarakat, nanti yang nanya itu masyarakat. Nanti dan di kedua dan jadi di masyarakat kan. Yang nanya bukan dosen lagi, tapi masyarakat yang nanya Anda nanti di ujian kedua. Bukan dosen, tapi masyarakat. Kira-kira lulus Anda tuh? Iya, Pak. Ya Pak, lulus dah. Ya Pak tuh apa sih? Lulus dah. Lulus, Pak. Lulus ya, selamat ya, sukses. Iya, Pak. Dan nilai dapat. Nah, rata-rata 80 lah, dapat A. Silakan Bu Windy untuk mengatakan Saudara Cynthia untuk ini ke depannya. Silakan Bu Windy. Bu Windy silakan. Halo Bu Windy. Bu Windy. Halo. Halo Bu Windy. Silakan Bu Windy. Bu Windy. Halo. Bu Windy. Bu Windy tak dengar. Bu Windy.
Silakan Bu Windy. Melamun deh Pak. Halo Bu Windy. Melamun dia melamun. Selamat ya guys. Iya Pak Adi. Ayo. Baik, terima kasih untuk Pak Adi Mursalin. Tadi sudah diumumkan kan hasil nilainya sama Pak Adi. Terus senyum lagi Bu Selamat. Windy. Terus senyum Mana, lagi Pak? dulu nih. Suruh senyum lagi dia, senyum dulu gitu. Senyum dulu. Senyum dulu kata Pak Adi itu, Cynthia. Oke, baik, selamat untuk Cynthia. Kamu dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah, selamat ya buat kamu udah sukses dari mulai awal pertama kuliah sampai menempuh tahap terakhir ini. Kamu sudah berhasil. Tapi ingat, keberhasilan kamu sekarang itu ini masih awal perjalanan dari kamu. Nah, jadi kamu tantangan terbesar nantinya itu ada di masyarakat. Seperti yang tadi Pak Adi bilang, tantangan terbesar kamu bagaimana kamu nanti di dunia kerjanya. Nah, lulus kuliah itu memang membanggakan dan sangat melegakan bagi kita. Tapi ingat kan, sekarang saatnya melangkah ke dunia nyata, bagaimanapun suksesnya dalam menjalani perkuliahan sampai sidang skripsi saat ini, pola pikir kita itu harus segera diubah untuk siap berkarya di dunia kerja. Karena di perkuliahan dengan dunia kerja itu sangat berbeda konsepnya. Pesan saya juga, setelah sukses nanti jangan sombong untuk Cynthia ya. Baik, Kemudian jangan juga lupa terhadap fakultasnya. Setelah sukses, jangan mentang-mentang udah sukses tiba-tiba melupakan fakultas, melupakan alma maternya. Jadi jangan kayak gitu ya. Ya. Baik, saya akhiri sidang skripsi kita hari ini. Jangan lupa perbaikan, itu waktunya hanya 2 minggu. Setelah ini kamu langsung urus administrasi buat ijazah sama wisuda. Nah, waktunya nggak lama ini, jadi sebelum masuk bulan September semua administrasi. Nggak kedengaran Kak suaranya. Oh iya ya. Jadi sekarang udah kedengaran? Sudah. Baik, sidang skripsi kita hari ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses ya. Makasih banyak Kak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.